Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sahdi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter anti korupsi, yang saya hormati seluruh teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat meskipun. Perkenalkan, saya Sofiatul Zulfia bersama rekan saya M. Khairi Rizky dan juga Muhammad Rofi'i. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah topik yaitu etika, moral, dan agama sebagai pilar karakter anti korupsi. Bayangkan teman-teman, di Indonesia sering kehilangan triliunan rupiah akibat tindakan korupsi. Nah, angka yang seharusnya bisa dijadikan sebagai untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan juga kepentingan masyarakat justru harus hilang hanya karena tidak adanya karakter dan juga moral dalam diri seseorang. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya akar dari adanya tindakan koruptif tersebut? Apakah hanya karena adanya sebuah kesempatan atau tidak adanya etika, moral, dan juga agama yang hilang dalam diri seseorang? Oke, baik. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani kalian untuk membahas lebih lanjut mengenai etika, moral, dan agama sebagai pilar karakter anti korupsi. Pilar yang pertama yaitu adalah etika. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata etika? Ada yang bisa menjawab? Oke, mungkin belum ada yang tahu ini. Oke. Etika adalah cara kita berpikir dan bertindak dengan benar sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, etika itu sebenarnya sebagai etika bisa dikatakan sebagai kompas batin yang mana bisa menentukan langkah kita untuk berperilaku, baik itu dalam bergaul, entah itu dalam dunia pekerjaan atau dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, etika di sini bukan hanya soal aturan tertulis, tapi soal rasa tahu diri, soal tahu kita untuk menghargai orang lain. Contoh kecil, misal kita sedang melakukan sebuah diskusi. Nah, kita tidak memotong pembicaraan orang lain, itu juga sudah termasuk salah satu etika. Karena apa? Kita sudah menghargai pendapat orang lain dan memberikan hak kepada orang lain untuk berbicara. Contoh lagi, misal dalam lingkungan pekerjaan. Misal besok kalian jadi pegawai atau enggak pejabat. Etika akan terlihat dari tindakan kita. Contoh, kita menggunakan fasilitas yang ada di kantor itu jujur dan sesuai dengan prosedur. Itu juga sudah termasuk salah satu etika. Dan yang paling penting, kita tidak menggunakan uang kantor hanya untuk kepentingan pribadi kita. Karena apa? Kita tahu itu bukan hak kita. Nah, sebenarnya etika itu ada dalam diri kalian sendiri. Sebentar, di sini yang jadi bendaranya siapa? Bendara kelas C mungkin siapa? Siapa, Sa? Oke, contoh saja bendahara kelasnya di sini Gak masuk, Mbak, uangnya, Mbak. Detria jadi bendahara kelas. Dia pegang uang kelas itu misal uang kelas kalian itu 5 juta. Nah, delalah pas waktu itu ada waktu buat bayar UKT. Dia nggak punya uang dan di lain kesempatan itu. Tapi kalau dia sudah membentengi dirinya buat beretika, berpikiran seperti ini. Ini kira-kira apa itu dia akan berpikir 2 kali atau berpikir sebelum bertindak. Bisa jadi etika itu juga seperti rem buat diri kita. Ketika ada sebuah kesempatan buat kita bertindak curang, kita akan selalu berpikir nggak boleh, ini salah, jadi nggak boleh dilakukan gitu. Nah,
kira-kira etika itu penting nggak buat diri kita? Sangat-sangat penting. Karena apa? Contoh saja seperti hal tadi, kalau tidak beretika, misal sudah melakukan, tadi ya, misal uangnya kok dipakai buat bayar UKT, apa yang akan terjadi? Saya yakin bangkai ditutup-tutupi pastinya akan tercium juga. Awal-awalnya temennya nggak ada yang tahu, tapi lama-lama pasti akan ketahuan uang tersebut dipakai buat apa, misalnya kayak gitu. Dan apa akibatnya? Akan timbul rasa tidak percaya seseorang terhadap diri kita. Itulah mengapa etika sangat-sangat penting dalam membentuk sebuah karakter anti korupsi. Sederhananya gini teman-teman, etika itu seperti sebuah pondasi. Kalau pondasinya kuat, pasti dia tidak akan pernah roboh. Begitupun juga dalam kehidupan kenyataan kita. Ketika seseorang tidak beretika, mau orang itu kaya, pintar, tinggi jabatannya, hal tersebut tidak akan berguna kalau dia tidak beretika, karena orang lain tidak akan pernah percaya dan juga menghargai dirinya. Itulah mengapa setiap tindakan yang kita lakukan harus didasarkan dari nilai benar, adil, dan juga percaya agar membentuk sebuah karakter anti korupsi. Gitu teman-teman. Nah, itu baru pilar yang pertama, yaitu pilar etika. Untuk selanjutnya masih ada 2 pilar lagi. Dan untuk yang kedua yaitu adalah moral yang akan dijelaskan oleh rekan saya M. Khairul Rizky. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang agama sebagai pilar karakter anti korupsi. Dalam korupsi sendiri merupakan salah satu penyakit moral yang paling berbahaya. Jadi korupsi ini bukan hanya pengkhianat terhadap nilai-nilai kejujuran, amanah, dan nilai-nilai tanggung jawab. Jadi korupsi ini bisa merusak kepercayaan masyarakat, menghancurkan nilai-nilai integritas pada diri seseorang. Bahwasanya di sini pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan hukum dan sanksi, tapi juga harus melalui pendekatan secara spiritual. Dalam konteks ini merupakan agama sebagai peran yang amat penting untuk pendidikan karakter anti korupsi. Yang pertama, agama memiliki peran yang amat penting. Agama bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi agama juga mengatur hubungan seseorang dengan sesamanya atau sesama manusia. Agama sendiri menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang yang beriman tentu saja tahu bahwa jika tidak ada orang yang melihat, tentunya seseorang itu pasti akan diawasi oleh Tuhan sendiri, atau Tuhan tetap akan mengawasi semua orang dalam hal agama. Yang kedua, ada rasa takut kepada Tuhan, mengendali diri paling dalam. Salah satu inti dari pendidikan agama ialah menumbuhkan rasa takut kepada Tuhan atau yang disebut dengan takwa. Jadi takut di sini bukan arti adalah menakutkan, tapi arti kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dan mengawasi diri kita dalam setiap kondisi dan juga perbuatan kita. Yang kemudian dalam agama, pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kepada hal-hal yang kebaikan. Semua agama, bukan hanya agama Islam. Lanjut, agama dan integritas pribadi. Integritas sendiri ialah kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan perbuatan, yang dimana agama melatih kita agar memiliki integritas melalui kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Orang yang menerapkan integritas mestinya tidak akan mudah tergoda oleh iming-iming duniawi, karena ia yakin bahwa kejujuran akan membawa keberkahan. Jadi integritas ini menjadi fondasi utama dalam membangun pilar-pilar anti korupsi. Selanjutnya, agama dan keadilan sosial. Selain membantu pribadi yang jujur, agama juga mengajarkan keadilan sosial, yang dimana korupsi ialah bentuk nyata dari ketidakadilan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa ketiga pilar tersebut
adalah saling berkaitan antara agama, moral, dan juga etika. Jadi ketiganya itu, jika salah satu pilar itu dianalogikan sebagai bangunan, jika salah satunya roboh maka akan mudah seseorang untuk melakukan atau berbuat pada hal-hal yang sifatnya korupsi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Sofia. Oke, baik. Terima kasih atas materinya tadi mengenai pilar karakter anti korupsi, yaitu viral ketiga untuk present atau langsung on mic juga boleh. Monggo Mas Zulfi, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan terkait gini. Misal nih ya, tadi kan kalian bahas terkait moral. Nah, ada nih seseorang nih, dia suatu ketika melakukan intinya dalam posisi yang mepet atau istilahnya benar-benar terdesak ekonomi, dia tuh mencoba untuk korupsi demi menyelamatkan kehidupan keluarga. Itu menurut kalian, pandangan kalian gimana sih? Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Saya rangkum pertanyaannya. Jadi misalnya ada kayak waktu kepepet gitu ya? Ya, benar. Oke, baik. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Mas Rizky. Bagaimana? Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah puas dengan jawabannya tadi? Bagaimana untuk jawabannya yang sudah dijawab oleh Mas Rizky tadi? Apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi?
Sudah cukup. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain jika ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silahkan. Kita ada sesi diskusi. Silahkan ya. Oke, boleh Mas Ikhwanuddin, silahkan. Saya punya pertanyaan untuk jika salah satu pilar misalnya agama lemah, apakah dua pilar lainnya masih cukup untuk mencegah korupsi? Jelaskan pendapat Anda. Sudah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rangkum terlebih dahulu. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ikhwanuddin Prasetyo. Kalau misalnya bisa dikatakan imannya lemah, apakah itu sudah dua pilar yang lainnya bisa membantu untuk mencegah tindakan korupsi, gitu ya Mas pertanyaan tadi? Betul. Nah, sebenarnya itu semua tergantung dari keyakinan dan juga keyakinan yang ada di dalam diri kita sendiri. Contoh saja, kalau misalnya kita ada sebuah kesempatan nih buat melakukan tindakan tersebut, ya toh. Kalau hanya kita ingat Tuhan saja, tapi kita nggak beretika, itu ya sama saja. Kalau misalnya kita ingat Tuhan saja, tapi nggak bermoral, itu ya sama saja. Karena apa? Sejatinya 3 pilar ini juga merupakan 3 kesatuan yang harus ada dan harus dimiliki. Tapi kita perlu mengingat bahwasanya salah satu di antara ketiga pilar tersebut merupakan sebuah kesatuan yang harus ada dalam setiap individu. Contoh, kalau kita beretika, ya toh, ini singkatnya tak balik ya. Kalau tadi kan hanya misalnya punya keyakinan saja, tapi keyakinannya lemah tapi sudah beretika dan juga bermoral. Ini tak balik. Kalau kita hanya mikirkan misal sudah beretika, sudah tadi seperti yang tak jelaskan bahwasanya etika itu ada dalam diri seseorang yang lebih mementingkan kepentingan bersama. Lah, kalau kita sudah berpikiran seperti itu, pasti tindakan tersebut tidak akan terjadi. Jadi, ketiga pilar ini tetap harus saling berkesinambungan, seperti itu. Gimana, Mas Tio? Oke, cukup. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kita buka satu pertanyaan lagi ya. Silahkan. Izin bertanya lagi boleh nggak? Oke, boleh. Nah, tadi kayaknya belum dijelaskan peran kita sebagai mahasiswa. Bagaimana sih agar kita menjadi mahasiswa yang beretika, bermoral, dan beragama sesuai karakter anti korupsi gitu. Misal ada contoh dan sebagainya, dan mungkin nanti bisa buat jadi pedoman teman-teman lain juga. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Langsung saja saya jawab ya. Sebenarnya kalau dalam lingkungan kampus sendiri, tadi sudah tak jelaskan satu, yaitu contoh dari etika. Misal dalam sebuah sesi diskusi, kita menghargai pendapat orang lain ketika tidak memotong pembicaraan orang ketika sedang berdiskusi, itu juga sudah termasuk salah satu etika. Nah, lalu contoh yang lain, misal kita datang tepat waktu, itu sebenarnya juga sudah termasuk salah satu etika. Karena apa? Kita menghargai adanya waktu. Tuh. Lalu contoh tadi yang dari adanya moral. Tadi contohnya Mas Rizky misalnya
dalam dunia perkuliahan? Monggo bisa dijelaskan. Iya, betul. Oke, jadi gitu, Mas Zulfi. Bagaimana? Apakah ingin ditanyakan lagi? Untuk agama satu kayaknya. Oke, Dan untuk agama mungkin kan oleh Rofi'i. Monggo. Sebelumnya bisa diulang lagi Mas pertanyaannya. Contoh. Ini pertanyaannya. Contoh kecil lah. Kita menerapkan ini sebagai mahasiswa ya beretika, bermoral dan beragama dalam wujud karakter anti korupsi. Tadi kan etika dan moral sudah. Dari sisi agama gimana ya? Oke, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Zulfi. Jadi contoh agama sebagai mahasiswa bisa contohnya bisa berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Bisa contohnya bisa sholat tepat waktu ya, meski jadwal kuliah masih padat, kita harus menerapkan sholat 5 waktu dan berperilaku sopan dan menghormati teman-teman juga dosen. Mungkin itu saja Mas yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya kasih contoh. Bagaimana Zulfi? Mungkin jawabannya ada yang masih kurang jelas atau sudah cukup? Seketika terpintas di pikiran saya gini ya. Suatu ketika kan ada pelajaran dan waktu lah. Nah, itu ketepatan ada hasil zuhur dan kita coba untuk hasil zuhur dulu ketika dosen itu mengajar di kelas. Apakah itu termasuk untuk bermoral atau tidak? Bagaimana tadi pertanyaan yang terakhir? Pertanyaan tapi sampai. Iya, yang terakhir boleh diulang, soalnya kurang jelas yang paling terakhir tadi. Ini bermoral gak ya kalau misal kita pas kuliah tiba-tiba ada suara azan langsung izin untuk melakukan sholat. Oke, sebenarnya jawabannya ya justru nggak apa-apa, yaitu
mungkin kalau misalnya kita mendengar suara azan, kita bisa meninggalkan setiap tindakan yang kita lakukan di kelas tersebut dengan meminta izin kepada dosen pengampunya. Kalau misalnya diizinkan, otomatis kita diberikan waktu buat menunaikan ibadah seperti itu. Dan yang penting kita harus tetap menjaga moral, yaitu dengan meminta izin kepada dosen pengampu mata kuliah seperti itu. Bagaimana? Oke, cukup sih. Terima kasih banyak. Oke, siap, sama-sama. Baik teman-teman, karena sudah 3 pertanyaan, kalau gitu saya cukupkan ya untuk sesi presentasi hari ini. Mungkin itu adalah 3 pilar untuk membentuk karakter anti korupsi, yaitu etika, moral, dan juga agama. Nah, saya cukupkan untuk presentasi hari